Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alsar Pratama dari kelas B. Saya akan membuat resume video pada pertemuan 4, 6, dan 7. Pada pertemuan 4 kita membahas tentang sumber-sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, kemudian putusan pengadilan. Kemudian kita membahas pada pertemuan ke-6, yaitu melanjutkan sumber hukum internasional menurut para ahli. Menurut Mohtar Kusumatmaja mengatakan bahwa sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan pakar hukum internasional. Kemudian sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, kemudian metode penciptaan hukum internasional, kemudian tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Kemudian sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu situasi tertentu. Kemudian sumber hukum formal merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Kemudian kita membahas materi tentang Statute of the International Court of Justice. Chapter 1 membahas Organization of the Court, pasal 2-33. Susunan terdiri dari susunan hakim ICJ, tata cara pemilihan hakim oleh majelis umum, kemudian masa jabatan hakim, kemudian hak, kewajiban, imunitas dan gaji hakim, kemudian struktur kepemimpinan, kemudian tempat kedudukan ICJ. Kemudian chapter 2 membahas tentang competence of the court, pasal 34-38, kewenangan ICJ, yaitu hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara yuridis yuridiksi meliputi sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya. Kemudian kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional, kemudian penerimaan yuridiksi wajib. Kemudian chapter 3 prosedur, pasal 39-64, proses beracara di ICJ, menggunakan bahasa resmi, cara pengajuan kasus, prosedur sidang tertulis dan lisan, kemudian tindakan sementara, putusan bersifat final, tanpa banding dan hanya mengikat para pihak dalam kasus itu. Kemudian kemungkinan revisi putusan bila ditemukan fakta baru atau penting. Kemudian aturan tentang intervensi negara ketiga, chapter 4 advisory opinion, pasal 65-58. ICJ dapat memberikan pendapat, nasihat atas permintaan organ PBB atau badan yang berwenang. Kemudian chapter 5 amendment pada pasal 69-70 mengatur cara melakukan amandemen terhadap statut ICJ melalui prosedur PBB, yaitu perjanjian internasional. Kemudian memasuki pertemuan 7, kita membahas tentang subjek-subjek hukum internasional yang dimulai dari pengertiannya, yaitu adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kemudian membahas negara, pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 yang berisi wilayah, penduduk, pemerintahan mampu bekerja sama dengan negara lain. Kemudian organisasi internasional, pengertiannya yaitu entitas yang dibentuk oleh perjanjian internasional. Syaratnya dibentuk berdasarkan perjanjian, memiliki struktur organisasi yang jelas. Kemudian tahta suci Vatikan, kedudukan sejajar dengan negara lain, lahir dari perjanjian Lateran 1929. Kemudian organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan haknya untuk merdeka. Kemudian individu dapat dimintai pertanggungjawaban organisasi internasional non-negara atau non-pemerintahan. Kemudian pengakuan dalam hukum internasional, di mana suatu negara menyatakan menerima keberadaan negara atau pemerintahan baru sebagai subjek hukum internasional yang sah. Kemudian kita membahas tentang pengakuan terhadap negara baru, yang dimana ada teori deklaratif, yaitu negara sudah ada jika memenuhi syarat objektif. Kemudian teori konstitutif, entitas baru dianggap negara hanya jika diakui oleh negara lain. Kemudian teori pengakuan kolektif, pengakuan diberikan secara bersama melalui organisasi internasional. Kemudian akibat hukum jika tidak diakui sebagai negara. Yang pertama, tidak dapat menjalin hubungan diplomatik resmi. Kedua, tidak bisa menjadi anggota organisasi internasional. Kemudian terhambat dalam mengakses hak dan perlindungan hukum internasional. Kemudian membahas tentang pengakuan hak veto pada PBB, pengakuan terhadap pemerintahan baru. Yang pertama, teori legitimasi, terbentuk secara konstitusional. Kemudian de facto, mampu menguasai wilayah dan rakyat. Kemudian legitimasi konstitutif, dianggap sah bila dapat pengakuan negara lain. Kemudian teori Stimson, menolak pengakuan negara atau pemerintah yang terbentuk ilegal. Kemudian teori Estrada, negara cukup menjalin atau memutus hubungan diplomatik. Kemudian akibat hukum pemerintahan tidak diakui. Yang pertama, tidak dapat menjalin perjanjian internasional resmi, sulit memperoleh pinjaman atau bantuan internasional. Kemudian yang terakhir, pemerintahannya tidak sah di mata hukum internasional. Mungkin itu saja, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.